Konservasi sumber daya hayati Raya. Udah kelihatan ya. Karena ini harus share semua window. Ya udah saya tes share. Oh, betul. Oh, pantas ya tadi nggak bisa. Nah, gimana nih? Berarti jangan dulu ya. Harusnya ini dulu ya. Opening dulu kan? Iya, betul. Oh ya, opening lah dulu berarti. Anda melakukan presentasi bersama, hentikan dulu. Okay. Anjir. Oke, berarti saya udah siap berarti ini tinggal opening aja. Kita tunggu 5 menit lagi untuk mahasiswa bisa join ya Pak. Oh boleh siap. Yang penting untuk presentasi emang udah kayak gitu caranya kan, presentasikan sekarang nilai Anda gitu kan? Siap. Oke, beres nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Semoga seluruh mahasiswa dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita pertemuan mata kuliah konservasi sumber daya hayati untuk pertemuan ke-11 dari total pertemuan 14 kali. Alhamdulillah pada pertemuan ke-11 ini kita kedatangan dosen tamu yang sebentar insya Allah Bapak akan perkenalkan. Jadi dosen tamu pada sore hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Nabil Zubra dari Universitas Tengku Umar Melaboh Aceh. Ya. Sebelum Bapak Nabil memperkenalkan diri, Bapak ingin tegaskan terkait dengan perkuliahan sore hari ini. Mahasiswa diharapkan untuk tetap berada di meeting dan tetap menyelesaikan aturan sebelumnya. Dan untuk informasi kepada Bapak Nabil, jadi Bapak Nabil mungkin ada perbedaan antara sistem atau aturan perkuliahan daring di Universitas Tengku Umar dengan Universitas Tanjung Pura. Kalau dalam kuliah saya, Pak Nabil, jadi saya tidak mewajibkan untuk on cam bagi mahasiswa karena pertimbangan tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses internet. Ada yang menggunakan WiFi, ada pula yang menggunakan paket data, dan kemampuan dari mahasiswa memang terbatas. Jadi nanti bila satu waktu diminta untuk menghidupkan kamera, nah itu kesempatan bagi mahasiswa untuk menghidupkan kamera seperti itu. Jadi untuk jadi perhatian Pak Nabil karena perbedaan dari kemampuan masing-masing individu mahasiswa. Sama seperti kemarin Pak Nabil ada di salah satu mata kuliah di MSP Untan, yaitu terkait dengan hukum dan peraturan perikanan. Ada mahasiswa program Kampus Merdeka, kami mendapatkan mahasiswa dari Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, mengikuti perkuliahan di MSP Untan, bahwa mereka pada saat perkuliahan pertama, dari awal perkuliahan sampai dengan akhir, on cam dan on mikrofon. Jadi ternyata aturan mereka di situ berbeda. Dan sama pula di Untan, sebenarnya berbeda dosen, jangankan berbeda universitas, berbeda dosen pun, individu dosen akan berbeda aturan yang diarahkan. Dan kemudian untuk mahasiswa, selama perkuliahan nanti, sama saja sistemnya seperti yang Bapak katakan ketika Bapak Nabil meminta untuk berdiskusi atau Bapak Nabil meminta untuk bertanya maupun memberikan respon, sama seperti yang Bapak terapkan. Bila tidak memberikan respon, Bapak anggap dia hanya hadir di meeting, raganya tapi tidak hadir di meeting, maka Bapak akan keluarkan dari perkuliahan dan dianggap tidak mengikuti perkuliahan walaupun bisa mengakses link presensi yang Bapak bagikan. Itu yang untuk diperhatikan bagi mahasiswa. Dan kemudian manfaatkan kesempatan perkuliahan ini, pertemuan kali ini dengan sebaik mungkin untuk bisa berdiskusi lebih banyak, karena tidak hanya satu arah dalam perkuliahan, tapi juga harus ada timbal balik respon dari mahasiswa. Sebentar Bapak baca, ada yang chat Bapak. Oke, untuk respon dari Dwika, suara Bapak yang tidak jelas apa suara Bapak Nabil yang tidak jelas? Suara Bapak Nabil, Pak. Oke, suara Bapak Nabil. Terdengar nggak nih? Boleh kita cek dulu Pak Nabil? Halo, terdengar suara saya? Silakan mahasiswa respon. Terdengar, Pak, tapi kecil sekali.
Kecil, Iya, Pak. Pak. Kurang jelas, Pak. Volume mana itu? Kalau seperti ini terdengar belum? Masih kecil atau belum? Atau sudah agak besar? Masih sama, Pak. Iya Pak, kurang jelas juga Pak. Mohon izin Pak Nabil, semisal kalau kita kombinasikan, mungkin Pak Nabil ada HP yang bisa akses, jadi suaranya mungkin lewat HP, tapi nanti laptop tetap on cam. Jadi Pak Nabil pakai 2 akun, sehingga dari mikrofon HP mungkin lebih clear. Lebih clear ya? Oke. Kita coba dulu ya, sebelum nanti ternyata sudah jauh diskusi, mahasiswa kurang terlalu jelas. Sambil menunggu Bapak Nabil, Bapak minta untuk menghidupkan kamera untuk semua mahasiswa. Sebentar lagi Bapak akan share presensi dosen. Silakan on cam. Oke, terima kasih. Silakan matikan kamera. Sambil Pak Wira bercerita bahwa untuk jadi informasi kepada Pak Nabil, jadi total mahasiswa yang mengambil mata kuliah konservasi sumber daya hayati perairan itu ada 38 yang terdiri dari 34 mahasiswa dari program studi manajemen sumber daya perairan dan 4 orang dari program studi statistika. Mayoritas mahasiswa yang mengambil itu berada di tingkat 3 atau semester 6, dan ada juga yang mengulang, baik itu yang di semester 8 maupun semester 10. Bapak kurang tahu semester 10 ada apa tidak ada, kayaknya tidak ada. Yang ada dari semester 6 dan semester 8 seperti itu. Pak Nabil sudah bisa akses dari handphone? Handphone, halo, handphonenya ini agak susah connect ke Gameit. Agak susah terkonek ke Gameit. Oke, mahasiswa coba Bapak minta responnya terkait dengan kualitas clear tidaknya suara. Sudah clear belum? Suaranya clear, Pak. Cuman kecil suaranya, Pak. Ya Pak, enggak jelas kedengarannya Pak. Waduh, kalau suara kecil enggak apa-apa, tapi kalau suara enggak jelas ini yang berbahaya nih. Sinyal mungkin Pak Wira di sini. Iya, kalau menurut saya juga sinyal. Mohon izin Pak Nabil, kita coba Pak Nabil mematikan kamera, karena mungkin yang bikin berat koneksi itu kamera, sehingga kalau dimatikan kamera akan lari kualitas koneksi ke suara seperti itu. Oke, ini sudah saya matikan kamera. Kayak mana nih? Respon mahasiswa? Suaranya sih Pak kecil. Sedikit lebih, Pak. Agak. Terdengar atau tidak? Terdengar? Terdengar Pak, cuma memang cenderung kecil. Tapi saya harap mahasiswa kebanyakan coba akses maupun dari gadget ataupun dari laptop. Tapi saya yakin kebanyakan akses menggunakan gadget. Coba walaupun pakai gadget, tapi usahakan pakai headset. Jadi jangan pakai mikrofon dari HP. Oke Pak Nabil, ternyata tidak ada perbedaan ketika kamera dimatikan. Pak Nabil boleh hidupkan kamera.
Oke. Oke, Berarti Pak Nabil. cuman segini ya batasnya. Batas apa ya? Suara dari ini laptop nih, PC ini. Ya, ya Pak Nabil. Oke, untuk membuka pertemuan pada sore hari ini, Bapak meminta tolong kepada Valentino Dwika Damara memimpin doa sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini. Valentino Dwika Damara, silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Valentino Dwika. Mohon izin untuk Bapak Nabil mungkin 2-3 menit memperkenalkan diri lebih dalam lagi, terus kemudian silakan langsung saja dimulai dengan perkuliahannya. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Nabil seutuhnya. Terima kasih Pak Nabil. Terima kasih kepada Pak Wira yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan kuliah di Universitas Tanjung Pura ya. Salam kenal juga untuk adik-adik mahasiswa kami dari Universitas Hukumat. Tetapi saya sudah buat biodatanya itu di PowerPoint-nya. Jadi bisa kita lihat di PowerPoint-nya saja ya. Nih, kita lihat dulu. Sudah kelihatan belum ininya? PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, di sini kan saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Gurba, SPI MSI. Itu sama ya seperti Pak Wira, S2-nya di SPL IPB tahun 2013, hampir bersamaan juga waktu lulusnya. Ini nomor HP-nya, tinggalnya di Luxmawe. Luxmawe itu merupakan salah satu kota madya yang ada di Aceh. Di Aceh itu ada sekitar 23 provinsi, 23 apa namanya ya, kecamatan ya, bukan kecamatan maaf, 23 kabupaten. Nah, saya salah satunya di Luxmawe itu. Kemudian kalau ini alamat di Melabuhnya atau di Aceh, dan sekarang sudah bekerja di Kabupaten Aceh Barat. Jadi ibaratnya itu dari sisi timur pindah ke sisi barat. Cuman kalau alamat rumah di sini ini mungkin nggak saya jelaskan karena kalian mungkin ya, agak jarang lah ke Aceh Barat. Tapi kalau ke Aceh Barat silahkan hubungi alamat email ini. Kemudian juga ini alamat emailnya. Ini daerah tempat saya tinggalnya di rumah saya di Luxmawe. Inilah ciri khas Luxmawe-nya itu daerah pesisir, dekat ini lah berbatasan dengan laut. Kalau dilihat di peta itu di pinggir Selat Malaka. Nah ini khasnya seperti lapangan Islamic Center ini. Nah saya tinggal dekat sini. Dan untuk biodata itu waktu S1 saya kuliah di Universitas Maliku Saleh tahun 2008 sampai 2012, sekitar 9 semester. Nah kemudian tahun 2013-nya ikut beasiswa pasca sarjana di IPB, dan disitulah bertemu dengan Pak Wira. Pak Wira mungkin dari Undip ya, sekitar 4 tahun juga masa studi bersama Pak Wira. Nah ini kalau untuk perkenalan ada yang ingin ditanyakan tidak? Karena saya rencana bukan ngajar dulu baru diskusi, tapi sambil mengajar sambil diskusi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan saja langsung. Kalau tentang biodatanya ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Kalau suara ya? Kalau enggak saya yang bertanya ya. Ini mahasiswa di Untan ini asli dari Kalimantan Barat atau ada perantauan juga? Ada perantauan juga, Pak. Dari mana aja ya? Kalau ada Dari selamat datang peneliti LIPI ya.
Odi Alifatri Ya, gimana? selamat sore Pak Nabil. Ya, Pak Laudi Alifatri ini merupakan rekan kami juga waktu kuliah di Bogor dulu. Sekarang sudah kerja di LIPI. Yang ini Valentino dari mana? Saya Dari dari mana? Sanggau, Pak. Apa? Dari Sanggau, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat ya. Dari sekitar Unsan ya. Kalau Rizka dari mana? Dari Sambas, Pak. Kalimantan Barat. Sambas itu apa? NTB? Kalimantan Barat, Pak. Oh iya iya. Oke lah, so, perkenalan kalau apa namanya belum ada yang tanyakan lagi, kita langsung ke materi ya. Materi hari ini kan tentang konservasi sumber daya perairan di Indonesia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana apa tuh konservasi, tipe-tipe konservasi yang ada di perairan Indonesia. Di sini kalau contoh gambarannya kan di sini ada KKP. KKP itu bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi kawasan konservasi perairan. Nah, ini gambaran kalau tidak dikonservasi, maka ekosistemnya itu tidak akan optimal. Ya. Ekosistemnya tetap ada, tapi yang dihasilkannya itu tidak akan optimal. Maka dari itu diperlukan upaya konservasi. Lanjut ya, perkenalan dari Yuda. Lanjut yang pertama tuh, ini kan pendahuluannya. Bangsa Indonesia diberikan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yaitu memiliki 3.000 spesies ikan air laut dan air tawar. Jadi maksudnya, di daerah Indonesia ini, di kepulauan, kita ini punya potensi yang sangat besar. Potensi itu ya potensi perikanan itu baik potensi air laut, air tawar, dan mungkin sebenarnya ada juga potensi air payau. Jadi sampai 3.000 spesies ikan. Kalau kita lihat, emang banyak, emang banyak lah. Di daerah tertentu aja ada ikan endemik khusus, di daerah Sulawesi ada ikan endemiknya, belum lagi ikan-ikan yang sudah seperti digambar nih, ikan Napoleon di Kepulauan Kepri. Jadi sangat banyak lah jenis ikan. Kemudian kekayaan perairan yang lain seperti terumbu karang, lamun, mangrove, dan lain sebagainya. Kekayaan terumbu karang di Indonesia juga sangat besar, di mana Indonesia menjadi pusat segitiga terumbu karang dunia. Ini atau disebut Coral Triangle. Jadi kan, nah saya ingin bertanya kepada mahasiswa di sini, kira-kira kenapa ya Indonesia itu masuk ke dalam daerah Coral Triangle? Kira-kira kalau menurut kalian, kalau saya yang dari versi ilmiahnya lah, versi yang dari pendapat mahasiswa itu, kenapa sih Indonesia ini masuk di Coral Triangle itu, kenapa nggak di daerah lain? Kalau menurut Ibnu kayak mana? Ibnu atau enggak siapa? Iya, Pak. Ya, kalau menurut Ibnu, menurut sebagai mahasiswanya aja ya, kenapa Coral Triangle itu, kenapa Indonesia termasuk daerah Coral Triangle? Pak, mohon maaf Pak, Ya, suaranya kecil sekali Pak. saya udah usaha dan nih Pak, cuman nggak kedengaran Pak. kalau tidak terdengar, kira-kira Maaf. yang lain ada yang terdengar nggak? Kalau ada terdengar, coba mungkin bisa respon yang lain yang mungkin speaker HP-nya lebih jelas ataupun seperti apa. Ada yang lebih mendengar, bisa memberikan tanggapan. Pak. Ya, Muhammad Ridho. Ya Pak, menurut saya Pak, mungkin karena di Indonesia terdapat lebih banyak dari negara lain itu Pak, jenis-jenis terumbu karangnya Pak. Itu ya, oke, boleh, baik. Jawabannya hampir benar lah, ataupun bisa dikatakan juga benar kan. Tapi kalau yang versi saya ini, Indonesia masuk dalam kawasan Coral Triangle tadi karena koral itu kan atau karang dia hidupnya tuh di daerah tropis, sementara Indonesia itu berada di daerah khatulistiwa, jadi cocok untuk daerah tropis, dan dia hidupnya kan di pinggiran pulau. Indonesia banyak sekali dia pulaunya. Nah, di sekitaran pulau itu kemungkinan banyak terumbu karangnya. Jadi itulah alasan yang kita dapat simpulkan mengapa Indonesia masuk ke dalam segitiga terumbu karang dunia.
Jadi yang dari Ridho tadi benar juga sih, cuman mungkin ya gambaran lebih tepatnya atau menurut saya seperti itu mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Patri ataupun Pak Wira ya. Sekarang kita lanjut presentasinya. Ini sekarang berbagai jenis terumbu karang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan luasan mencapai 50.000 km kuadrat atau hampir mencapai 25% dari total luasan terumbu karang dunia. Nah, berarti kalau Indonesia ini punya 1/4 dari total luas terumbu karang di dunia. Kalau itu kan masuk akal juga, karena kan kalau di daerah tropis itu selain Indonesia, Jepang atau Thailand, di sisi sebelahnya itu kan di Afrika ya, maksudnya di Afrika atau di mana nggak banyak dia kepulauannya. Jadi ya pasti bisa dipastikan yang banyak itu di Indonesia. Tempat lain kan karena nggak banyak pulaunya ya nggak banyak juga media karang untuk hidup. Dan kemudian dengan jenis mencapai 70 sampai 80 genus dan lebih dari 500 spesies atau hampir mencapai 75% dari keanekaragaman jenis karang dunia. Nah, kalau untuk keanekaragaman jenisnya lebih banyak lagi, sampai 3/4 ya, 3/4 dari jenis karang yang ada di dunia. Jadi kalau yang luasan tadi, kalau cuma 1/4 wajar, karena emang dunia ini kan luas, Indonesia cuma sebagian dari dunia tuh yang garis ekuatornya. Tapi kalau spesiesnya, dia banyak, karena kan banyak kali kepulauan Indonesia, banyak juga tepiannya, banyak juga terumbu karang. Kalau daerah lain mungkin nggak banyak tepian pulaunya, makanya tidak banyak. Nah, maka dari itu semua kekayaan sumber daya tersebut akan segera punah apabila tidak ada upaya perlindungan yang dilakukan. Untuk itulah diperlukan adanya konservasi, diantaranya dengan penetapan kawasan konservasi baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar. Nah, jadi dengan banyaknya terumbu karang, maka banyak juga potensi yang kita dapat. Misalkan terumbu karang kan sebagai media hidupnya anakan ikan, kemudian anakan ikan juga kalau sudah besar akan dipanen atau ditangkap. Nah, maka dengan cara itu kita harus mengkonservasi terumbu karang agar potensi perikanannya tetap ada. Lanjut, kemudian ini pengertian konservasi ya. Menurut salah satu sumber yang saya ambil, merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Nah, untuk pengertian ini dia banyak versi. Kalau buku yang saya baca, pengertiannya ini. Tapi kalau buku lain, beda lagi persepsinya. Cuman intinya tetap sama satu. Dia itu melindungi suatu kawasan agar terjaga kualitasnya, baik itu kualitas habitatnya, kualitas potensi perikanannya, dan kualitas lainnya, supaya tetap bisa dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itulah pengertian konservasi secara umum, biarpun cara penyampaiannya ya berbeda-beda setiap sumber. Kemudian perspektif tata kelola sumber daya alam terdapat 6 elemen dasar dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, kebijakan strategi dan perencanaan. Ini levelnya di stakeholder atau pemerintah atas. Jadi pemerintah itu merumuskan kebijakan. Apakah ini kawasan ini harus dikonservasi, apakah kawasan ini boleh diberdaya gunakan seperti keramba ini, kemudian juga penangkapan ikan ataupun penangkapan skala besar. Jadi semuanya tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya mengizinkan untuk menangkap ikan ya ditangkap, ataupun kalau sudah perairannya ikannya sudah hampir habis mungkin dikonservasi supaya jumlah ikannya tetap stabil dan banyak. Kemudian aransemen dan mekanisme kelembagaan, ini lebih ke struktur kelembagaannya. Jadi nanti ada kelembagaan pemerintah yaitu setingkat nasional kan, kemudian juga ada kelembagaan setingkat daerah, kemudian ada juga setingkat institusi pendidikan tinggi. Jadi banyak lembaga-lembaga yang akan mengelola kawasan konservasi tersebut. Nah, kemudian legislasi dan peraturan perundangan. Nah, untuk peraturan dan ketetapannya itu harus legal supaya kalau ada yang melanggar bisa diberi punishment atau hukuman atau sanksinya lah. Jadi kalau legalitasnya nggak resmi, agak susah kita ingin memberikan hukuman atau reward lah bagi yang melakukan upaya konservasi. Kemudian yang keempat, mekanisme pembiayaan pembangunan. Nah, untuk membangun suatu kawasan di daerah konservasi kan dibutuhkan dana awal ya. Dana awal itu dia harus
mencakup segala kerugian yang ditimbulkan dengan adanya usaha tersebut. Kerugiannya itu kerugian bagi masyarakat dalam mencari nafkah di perikanan ataupun kerugian ekosistemnya. Itu ada indikator-indikator penilaiannya. Ada suatu rumus yang bisa menggambarkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu tempat yang telah telah memanfaatkan kawasan konservasi tersebut. Kemudian informasi dan kesadaran publik. Informasi dan kesadaran publik ini diperlukan karena untuk masyarakat itu kan, kalau kita membuat daerah konservasi, kita perlu memberitahukan atau mengedukasi masyarakat bahwasanya daerah ini konservasi untuk dijaga, tidak dieksploitasi sembarangan ataupun tidak membuang sampah sembarangan, agar supaya konservasi itu benar-benar berjalan. Karena kalau tidak diberitahu, nanti masyarakat masih dia menangkap ikan secara overfishing, menangkap banyak-banyak lah, ataupun menangkap dengan alat tidak ramah lingkungan. Itu kan seperti kita membuat konservasi tapi kita sendiri yang merusaknya. Maka perlu adanya informasi dan kesadaran publik. Kemudian pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola dan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan. Nah, di sini kan orang yang menjaganya itu ataupun orang pengelola itu kan dari berbagai jenis unsur. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuannya, ataupun kita kan nggak mungkin gitu-gitu aja mengelola suatu kawasan, maka perlu dilakukan pelatihan ataupun memberikan edukasi dari pemerintah kepada daerah yang konservasi tadi, kepada pengelolanya, supaya bisa memberikan pelatihan atau info-info kepada masyarakat. Karena sebelum masyarakat yang diberi pelatihan, pasti pengelolanya dulu yang diberi pelatihan. Jadi inilah 6 elemen dasar dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Nah, ini contoh gambarannya ya. Kawasan konservasi itu dia ada suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka perikanan, ada 4 jenis masalah. Ini yang perlu kalian nanti dibedakan lagi kan, kayak mana suaka alam, kayak mana taman nasional, gitu juga taman wisata, suaka perikanan. Jadi kan tidak semuanya itu sama, ada sedikit-sedikit perbedaan. Kemudian ini gambaran yang tahun 2016 ya. Kalau 2016 ini kan datanya masih sudah lama. Dan kalau 2020 ini tidak begitu jauh berubah lah, karena saya 2020-nya kebetulan belum dapat datanya di mana, cuma dapatnya yang 2016. Tapi kalau dari kita lihat aja ini jumlahnya udah banyak lah. Sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Maaf ya, sebentar ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya itu ini. Nah, ini contoh taman wisata perairan yang ada di Indonesia. Ada beberapa, ada 11 nih. Ada sekitar 10-an lah. Nah, sini jenis-jenisnya ada di Kepulauan sini, Sumatera Barat, Riau, Gili Trawangan, rumahnya Pak Wira ya. Kemudian di Kapuasang, di NTT, di Maluku, Papua Barat, kemudian di Papua. Nah, jadi kan belum banyak kawasan-kawasan yang bisa dijadikan belum banyak kawasan-kawasan yang bisa dijadikan kawasan suaka yang baru. Nah, saya ingin bertanya ya, sebentar. Ini saya bertanya kalau untuk bagi siapa yang ini aja, bagi siapa yang mendengar aja ya. Nah, misalkan ada tuh lembaga semacam suaka alam, tapi bukan di perairan. Contohnya tuh kayak piramid ya, habis itu juga Menara Pisa, itu kan masuk warisan dunia tuh. Nah, sekarang Kepulauan Komodo yang di Indonesia, dia masuk ke dalam 7 keajaiban dunia atau suatu kekayaan alam yang dapat dilestarikan. Nah, menurut kalian kenapa tiba-tiba bisa ada penambahan Pulau Komodo itu menjadi salah satu warisan dunia? Sementara dulunya yang kita ketahui nggak ada, tapi sekarang kenapa bisa ada? Nah, menurut kalian seperti apa tuh? Atau mungkin kita terapkan nanti di
Indonesia, tiba-tiba nanti perairan di NTB atau di mana jadi salah satu warisan dunia lah, warisan kebudayaan dunia. Ada yang tahu nggak kenapa Pulau Komodo itu bisa jadi salah satu keajaiban dunia? Bagi yang bisa mendengar ya, coba tolong jawab. Halo? Langsung aja Pak disebut namanya Pak. Oh, langsung sebut namanya. Kalau Nur Halimah gimana? Nur Halimah? Ya Pak. Nah, ini kan kita yang mencoba menerapkan supaya kawasan di perairan kita tuh bisa menjadi salah satu warisan budaya dunia. Pulau Komodo kan sekarang udah jadi warisan dunia tuh, masuk dalam keajaiban dunia. Kira-kira caranya seperti apa ya? Mau saya yang secara ilmiah, yang secara menurut kalian aja, yang biasa aja, yang nggak mesti nggak mesti harus pakai teori atau apa ya, sebatas opini aja apa tuh. Maaf Pak, suara Bapak enggak jelas. Jadi yang kira-kira ada yang dengar siapa ya? Karena saya nggak tahu nih mana yang bisa dengar suaranya jelas atau yang enggak ya. Pak. Ya. Mungkin menurut saya Pak, dari lingkungannya Pak, lingkungan kayak perairan di sekitar Pulau Komodo itu bagus gitu Pak. Airnya enggak tercemar gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, terima kasih Rido. Nah, yang dibilang Rido tadi kan sangat tepat lah. Tapi saya mau nambahin lagi, dia biasanya ini dibutuhkan penelitian dari kampus atau partisipasi masyarakat. Contoh ya, misalkan masyarakat ini aktif lah di daerah yang Pulau Komodo tadi ataupun di daerah konservasi. Jadi dia nemuin, oh di sini ada suku pedalaman yang baru, cara hidupnya kayak gini, ataupun menemukan hewan-hewan yang baru. Oh ini ada spesies baru loh, jenis-jenis ikan ini, ataupun menemukan tanaman jenis ini. Gitu juga penelitian dosen menemukan manfaat pohon apa bagi kesehatan masyarakat, ataupun menemukan spesies baru di dasar perairan. Nah, yang pengelola kawasan itu dia bisa mengusul dulu ke pemerintah nasional, baru mengusul ke pemerintahan dunia itu seperti UNESCO supaya dijadikan kawasan warisan budaya dunia. Nah, itu dia. Makanya perlu dilakukan penelitian atau partisipasi dari masyarakat agar daerah tersebut bisa digali potensinya dan diusul untuk menjadi warisan budaya dunia. Tapi awalnya kita ajuinnya nggak mungkin langsung ke warisan budaya dunia. Pasti kita ajukannya dulu tuh ke daerah ke nasional lah, menjadi taman nasional, ataupun setelah berhasil dari situ baru menjadi warisan budaya dunia. Kita lanjut lagi presentasinya. Nah, berikutnya peran dan manfaat konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan adalah suatu ruang yang dibatasi secara geografis dengan jelas. Nah, maksudnya di sini kawasan konservasi perairan itu ruang itu semacam wilayah yang batas geografisnya dengan jelas. Maksudnya mungkin 3 kilo sisi barat ataupun 4 kilometer di sisi timurnya. Kemudian ada titik koordinatnya. Jadi dia jelas ya. Maksudnya kawasannya tuh berada di posisi titik sekian lah gitu. Kemudian diakui ini maksudnya nih aspek legalitasnya. Ini resmi ada SK Menteri bahwasanya daerah ini kawasan konservasi ataupun diakui oleh masyarakat udah tahu lah, oh ini kawasan konservasi atau apa kan. Kemudian diabadikan dan dikelola, maksudnya dilestarikan dan dikelola oleh baik masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian menurut aspek hukum maupun aspek lain yang efektif untuk mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati laut dalam jangka panjang lengkap dengan fungsi-fungsi ekosistem dan nilai budaya terkait. Nah, di sini kan dibilang lengkap dengan fungsi-fungsi ekosistem. Jadi fungsi-fungsi ekosistem di situ misalkan mangrove-nya sebagai penahan abrasi ataupun karangnya juga sebagai pemilihan ikan. Kemudian ada budaya-budaya tertentu dari masyarakat. Misalkan masyarakat itu ada semacam ritual atau aktivitas atau festival lah yang biasa mereka
budaya-budaya itu tetap dilestarikan tanpa harus dihilangkan. Nah, itulah maksudnya peran dari konservasi perairan tadi. Nah, kemudian manfaat dari konservasi perairan itu ada sekitar 7 ya yang saya ingin presentasikan. Yang pertama itu tentang perikanan. Pemanfaatan sumber daya ikan tidak cukup didasarkan pada potensi dan unit penangkapan ikan, namun harus mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat dihindari eksternalitas negatif melalui pengendalian environmental rem dan social rem serta sustainability. Nah, maksudnya ini awalnya perairan itu kan banyak potensi ikan. Jadi masyarakat mencari ikan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan berkembangannya jumlah manusia ataupun jumlah permintaan meningkat, maka masyarakat juga melakukan upaya yang lebih dalam mengeksplorasi sumber daya alam. Nah, dengan eksplorasi yang tinggi, belum tentu semua daerah perairan itu dapat memulihkan diri atau self purification atau kembali menyediakan sumber daya ikan itu dalam bentuk yang banyak. Nah, tidak semua lah, kebanyakan dia banyak yang diambil tapi pemulihan dirinya agak lama, jadi ikan itu bisa kehabisan stok. Nah, jadi maka perlu diadakan konservasi supaya jumlah ikan yang diambil itu sama dengan waktu pulihnya dengan adanya restocking ikan yang baru. Nah, jadi supaya stok perikanan di daerah itu tetap ada, tidak sampai punah. Kemudian kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman sumber daya ikan. Nah, maksudnya kan kawasan konservasi yang dikelola dengan baik atau efektif, dia bakal meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman jenis sumber daya ikan. Kelimpahannya maksudnya ini, karena kan di konservasi tidak open access itu, jadi dia ikan itu cepat memulihnya, karena tidak ditangkap, kemudian sumber daya makanannya juga banyak, jadi dia ikannya melimpah, keanekaragaman jenisnya juga bakal banyak lah, jadi aman gitu kan. Nah, kemudian ada pariwisata alam perairan. Pariwisata alam perairan itu merupakan ini di sekitaran kawasan konservasi itu kan ada semacam apa ya, emang terbentuk sendiri itu kawasan kayak pantai lah, ekosistem mangrove-nya atau apa itu kan bagus itu dia harus dimanfaatkan. Apakah dia sistem memanfaatkan mass tourism, tapi kalau mass tourism itu kan wisata yang apa ya, yang banyak orangnya, tapi itu akan mengganggu sistem konservasi, maka akan dilakukan ekoturism atau ekowisata. Jadi dia ada pembatasan jumlah orang yang masuk, jadi tidak akan melebihi daya tampung suatu kawasan terhadap jumlah wisatawan. Jadi masyarakat itu bisa mengenali daerah tersebut, bisa juga memberikan kesadaran bagi mereka untuk mengelola dan menjaga kawasan tersebut agar tidak dieksploitasi terlalu berlebihan. Dan kemudian di sini kan selain tempat wisata juga bisa menjadi tempat menambah ilmu pengetahuan bagi siswa-siswa lah ataupun masyarakat yang ada masih tingkat kategori pelajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang konservasi. Dan kemudian ada perlindungan plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan bagian dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat. Nah, maksudnya di daerah tertentu itu ada efeknya suara sementara. Nah, ini kan pelindungan plasma nutfah ini maksudnya suatu daerah itu dia bisa menghasilkan organisme-organisme tertentu yang harus kita pertahankan agar tetap ada ya. Nah, contohnya di Kepulauan Bintan itu kan ada ikan Napoleon. Kita melestarikan daerah tersebut agar ikan Napoleon itu tetap ada. Kemudian di daerah kami tinggal itu ada ikan kerling ya, ada ikan kerling, ada ikan lepik. Nah, itu kan harus dilakukan daerahnya itu perlu dikonservasi agar benih-benih ikan tersebut tetap ada dan tidak punah. Nah, itulah yang disebut dengan plasma nutfah, supaya ikan-ikannya tetap ada lah. Kalau di daerah lain kan misalkan contoh kayak lobster ataupun di NTB itu ada benih-benih lobster. Nah, di situ perlu dijaga kawasannya agar bibit lobster tersebut tetap ada dan tidak cepat habis atau punah.
kemudian pendidikan dan penelitian. Tujuan pengembangan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut adalah Center of Excellence Pendidikan dan Penelitian Konservasi dan Kehati Laut di Indonesia. Nah, jadi di laut ini dia bisa kita teliti bagaimanakah kandungan minyak bumi di laut bagi yang geologi ya, bagaimana potensi budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung, kemudian juga ada untuk penggambaran batimetri kelautan agar pelayaran ini jelas ya, di mana ada gunung laut, di mana ada palung, jadi bisa dideteksi. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya air untuk tenaga energi ya, untuk PLTU atau PLTA. Nah, jadi kan lebih dari sisi ini bisa dimanfaatkan oleh para akademisi seperti kita. Kita harus mengkaji terus bagaimana mungkin biopopulasinya ataupun keanekaragaman jenis di lautan. Jadi bisa memberikan rekomendasi ilmiah untuk pengelolaan sumber daya perairan. Kemudian pembangunan masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat ini perlu juga karena kalau tanpa ada masyarakat yang mengelola daerah tersebut, maka konservasi ataupun program yang akan dicanangkan tidak akan berjalan lancar, karena masyarakat itu merupakan pilar utama lah yang menjaga daerah konservasi. Kalau mereka sendiri tidak menjaga ataupun tidak diberi edukasi tentang pentingnya sumber daya alam atau konservasi, maka konservasi tidak akan berjalan dan bahkan mereka sendirilah yang akan merusak kawasan konservasi tersebut. Kemudian membuka akses stabilitas. Nah, kawasan konservasi ini biasanya tuh jauh dari keramaian, di pulau-pulau terpencil biasanya, kayak di Aceh itu di Pulau Sabang, di ujung, kemudian juga ada di Papua, di ujung juga kan. Kemudian di daerah lain lah, yang di sudut-sudut lah, ataupun di kepulauan terluar. Nah, daerah tersebut kan agak susah tuh aksesnya, ataupun belum terbuka untuk umum. Nah, makanya dengan adanya kawasan konservasi, misalkan tadi untuk penelitian, untuk ekowisata atau apa. Nah, di situ dia akan membuka akses dari masyarakat luar ke daerah konservasi tersebut, sehingga daerah tersebut lebih dikenali oleh masyarakat ataupun lebih diketahui lah. Jadi tidak merupakan daerah terpencil lagi, bisa lebih terbuka potensinya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, di sini kan di daerah konservasi ini kalau terkelola dengan baik, dia akan menghasilkan ya potensi perikanan, potensi ekowisata ataupun wisatanya lah. Dia menghasilkan pendapatan kepada masyarakat, baik dia menjualan ikan ataupun apa, kalau wisata bayar pajaknya atau apa kan. Jadi daerah tersebut mendapatkan penghasilan yang akan dikelola juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi banyaklah manfaatnya selain ekologi, ada juga manfaat ekonomisnya. Oke, cuman sampai sini aja presentasi saya hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Ya, untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke Pak Wira. Terima kasih Pak Nabil. Sambil memancing diskusi, Bapak ingin Bapak ingin menyampaikan bahwa tadi ada kata Pak Nabil masyarakat sebagai pilar utama gitu. Nah, Bapak ingin meminta kepada mahasiswa, karena kita ini kan dari Kalimantan Barat ya, pasti punya ciri khas tersendiri, sehingga kita bisa saling cerita kepada Pak Nabil yang ada di Aceh, di Sumatera. Bapak minta satu mahasiswa untuk menceritakan peran masyarakat atau peran adat istiadat masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir. Mungkin ada yang dari Mempawah. Siapa yang di sini pernah mendengar kegiatan robo-robo laut? Bapak yakin, walaupun bukan berasal dari Mempawah, tapi Bapak yakin karena robo-robo itu sudah sangat mendunia sekali. Bapak minta tolong kepada Rizka
Rizka bisa cerita tentang peran masyarakat adat di Mempawah dalam hal ini kegiatan robo-robo itu sebenarnya berkaitan dengan sumber daya kelautan dan perikanan itu seperti apa? Silahkan Rizka, dihidupkan mikrofonnya. Rizka. Oke, keluar rapat. Kalau keluar nanti walaupun masuk, Bapak akan keluarkan lagi. Bapak minta kepada Pak Homius Pao. Pak Homius Pao. Iya, Pak. Minta tolong ceritakan terkait dengan kegiatan adat istiadat robo-robo laut yang ada di Mempawah. Jadi sharing terkait dengan bagaimana sih kegiatan tersebut berperan dalam pengelolaan kawasan laut Mempawah seperti itu. Silakan. Pak, Bapak putus-putus. Putus mantir. Silakan teman yang lain untuk menjelaskan kepada Pak O. Pak O bisa dengar? Silakan Ibnu, minta tolong jelaskan ke Pak O, Ibnu Aslam. Iya, Pak. Pak O bisa dengar? Oh, cilik lalu. Pak Nabil mungkin bisa di-share slide Pak Nabil terkait dengan peran masyarakat sebagai tadi. Suaranya putus-putus. Nih. Masih bentar. Silakan Pak O, hidupkan mikrofon. Iya, Pak. Suara Bapak tadi putus-putus, Pak. Oke, Ibnu akan membantu menjelaskan apa yang Bapak katakan tadi. Silakan Ibnu atau Lona. Iya, Pak. Iya, Pak O, bisa dengar kan? Iya, Pak. Pak O, jadi Bapak minta jelaskan pendapat Pak O tentang bagaimana kegiatan robo-robo di Kalimantan Barat terkait dengan sumber daya perikanan yang ada di Kalimantan Barat. Menurut saya, robo-robo adalah tradisi adat Melayu. Tradisi dari Mempawah. Kalau untuk yang berkaitan dengan perikanan, mungkin itu lebih kayak tradisi adat istiadat kayak di daerah pesisir gitu. Mana? Diam. Sama yang ngomong telepon tadi, mana? Oh, sama Eki. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tahu. Dapat saya sampaikan. Pak. Ada yang bisa bantu lagi untuk bercerita karena kita kesempatan di sini untuk sharing terkait dengan
adat istiadat Kalimantan Barat, karena di sini ada yang hadir Pak Nabil, terus di sini ada Pak Ali Fatri, kemudian ada Pak Sigit. Mahasiswa lain kira-kira ada yang lebih dalam pengetahuannya terkait dengan robo-robo? Ada yang angkat tangan Pak Wira. Pak. Izin masuk, Pak. Silakan untuk bercerita. Rizal kali ya? Iya, Pak. Tadi. Silakan Rizal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai itu upacara robo-robo. Di sini upacara robo-robo itu yaitu upacara tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Upacara ini digelar pada hari Rabu, pekan terakhir bulan Sya'far Hijriyah, tahun Hijriyah. Di sini robo-robo juga merupakan aset budaya Kabupaten Mempawah dan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak saat itu juga sudah ditentukan di dalam kalender. Dalam pelaksanaan kegiatan upacara robo-robo ini, acara dimulai itu dengan kegiatan napak tilas kedatangan Opu Daing Manambon. Dilanjutkan dengan acara seremonial pembukaan gelaran robo-robo. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan azan dan membaca tolak bala yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Mempawah atau Kesultanan Mempawah. Kemudian dilanjutkan dengan ritual buang-buang yang tentu saja dilakukan oleh keluarga kerajaan Mempawah. Setelah ritual tersebut, keluarga kerajaan Mempawah itu beserta pejabat daerah dan masyarakat Mempawah melaksanakan makan saprahan atau makan bersama di luar rumah. Bagi masyarakat, biasanya acara robo-robo dilaksanakan hanya dengan melakukan kegiatan membaca doa tolak bala dan dilanjutkan dengan makan saprahan di luar rumah. Upacara tolak bala sendiri itu tuh kayak upacara menangkal keburukan atau menangkal kayak hal-hal yang tidak diinginkan pada saat atau doa untuk menyampaikan apa yang tidak diinginkan oleh masyarakat di daerah Mempawah. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih kepada Rizal. Menarik sekali terkait dengan bahan kuliah yang disampaikan oleh Pak Nabil. Ada yang ingin berdiskusi terkait dengan hal itu? Silakan, Bapak mengundang atas nama Ambarwati. Silakan Ambarwati untuk bisa berdiskusi. Ambar, hidupkan mikrofon. Iya, Pak. Silakan Ambar, Bapak ingin mengetahui sejauh mana Ambar bisa memahami dan memberikan respon terkait dengan materi yang sangat menarik ditampilkan oleh Pak Nabil. Apa Pak? Nggak jelas Pak. Pak Nabil mungkin bisa mengorek-ngorek informasi dari Ambar, Pak Nabil. Informasi dari apa, Wir? Dari Ambar, oh Ambar. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk Ambar tadi, bagaimana ya cara kita mengelola kawasan konservasi itu agar potensi perikanannya tetap terjaga jumlahnya, maksudnya tetap stabil lah, supaya tidak over eksploitasi. Ada yang bisa jawab nggak nih? Terutama coba kita tes Ambar dulu ya. Bagaimana cara kita? Ya, Ambar udah siap kebetulan Pak. Ambar silakan hidupkan mikrofon Ambar. Iya Pak. Maaf Pak, suara Bapak kecil Pak, tidak kedengaran. Oke, yang lain silakan bantu untuk mengulang pertanyaan Pak Nabil kalau memang suara tidak clear.
Yang lain gimana nih? Saya Pak mencoba. Gimana Lona? Tadi terkait dengan bagaimana pengelolaan perikanan supaya tidak tereksploitasi. Jadi menurut saya Pak, dalam setiap pengelolaan perikanan itu kan sudah ditetapkan berapa jumlah tangkapan yang dapat dilakukan oleh setiap kapal ataupun daerah, ataupun ada yang sudah ditetapkan dengan MSY. Jadi supaya tidak tereksploitasi, kita sebagai nelayan ataupun tempat pengelolaan perikanan ataupun KKP, TPI itu mengikuti arahan dari perhitungan MSY supaya tidak tereksploitasi dan juga tidak melanggar aturan IUU Fishing mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Lona. Jadi kan sudah benar apa yang dikatakan Lona, karena kita ada perhitungan MSY ya. Mungkin tadi saya tidak sampai jelaskan ke situ karena biasanya ada mata kuliah lainnya kan, pengolah data perikanan. Jadi dia dengan perhitungan MSY nanti dari pihak pelabuhan atau dinas bisa memberitahukan bahwasanya kita sudah apakah overfishing atau masih stabil atau masih bisa untuk diambil ikannya atau apa. Jadi kita ada semacam rekomendasi ilmiah lah juga dilakukan perhitungan melalui metode tertentu. Oke, saya kembalikan ke Pak Wira. Pak Nabil, coba kita tidak menggunakan headset. Mungkin suara Pak Nabil lebih clear kalau tidak pakai headset kali ya? Coba ya. Ya, kita coba dulu Pak. Kalau lebih bagus berarti kuliah ini kita ulang Pak. Masih mute Pak. Tombol Bapak mungkin masih mute. Oh oke, ternyata lebih pilihannya memang lebih bagus menggunakan headset ya Pak ya, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tadi malah apa tuh ya, mikrofon tidak berfungsi ataupun apa ya, ada makanya saya restart ulang tadi. Oh iya ya, baik Pak, baik Pak. Menarik sekali Pak. Ya. Pak, ini salah satu mahasiswa kita yang memang paling kritis dan saya nilai aktif itu salah satunya ada Adip Suja Pak. Mungkin Bapak bisa mengajak diskusi Adip Suja terkait dengan isu-isu yang beberapa Bapak sampaikan tadi Pak. Silakan Adip untuk menghidupkan mikrofon. Iya Pak. Ya, bagaimana Adip kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak juga kabarnya, sehat? Saya alhamdulillah sehat juga. Ini kita mau bertanya nih kepada Adip. Nih, di salah satu bagian tadi kan di kawasan konservasi itu kan akan membuka akses visibilitas kepada umum ya. Menurut kamu setuju nggak kawasan konservasi ini terbuka aksesnya untuk umum atau biar saja asri atau sunyi? Menurut kamu gimana nih? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja sih Pak membuka aksesibilitas. Mana tadi Pak tulisannya? Membuka akses untuk umum. Ya, boleh-boleh saja sih Pak, karena bagi saya sendiri untuk konservasi sumber daya alam itu juga perlu diedukasikan kepada masyarakat umum gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau liburan, orang yang suka liburan ke tempat yang asri, yang memang pencinta alam, jadi dia bisa nambah ilmu dengan pergi ke konservasi wisata di situ Pak. Iya, terima kasih Adip. Berarti kan kamu boleh lah, maksudnya
setuju dengan opini membuka aksesibilitas kepada kawasan konservasi itu kepada masyarakat. Iya, Pak. Karena kan dia kalau konservasi ini banyak dia pertimbangannya, karena tergantung pemerintah juga apakah dia ingin memberikan aksesibilitasnya ataupun ada yang ingin yang betul-betul dilindungi tanpa aksesibilitas. Jadi dia nanti dilihat lagi apakah kawasan ini perlu dibuka ataupun perlu dikonservasi secara tertutup. Itu nanti kembali ke kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari para aktivitas akademi biasanya. Setelah lakukan penelitian, setelah dilakukan diskusi dengan masyarakat, jadi nanti bisa disimpulkan maka kawasannya dibuka atau ditutup. Nah, begitu. Bagaimana Pak Wira? Baik, menarik sekali Pak. Tergantung ini masih ada yang ingin didiskusikan atau tidak, karena kita sudah cukup waktu untuk perkuliahan pada hari ini. Ya. Mungkin ada wejangan mungkin Pak dari Pak Nabil untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang di MSP ini Pak, bagaimana peran kami sebagai mahasiswa bidang kelautan dan perikanan untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan kawasan konservasi laut, Pak, begitu. Oke, baik. Nah, saya coba ingin memberikan sedikit wejangan ya, teman-teman. Nah, jadi gini, kita kan sebagai mahasiswa, otomatis kita sudah teredukasi oleh dosen ataupun kita bisa mengedukasi sendiri dari berbagai bacaan yang kita pelajari. Nah, tujuan utama mahasiswa itu adalah mengedukasi setidaknya keluarganya sendiri atau masyarakatnya sekitar untuk menjaga alam ini atau kawasan konservasi tersebut untuk tetap supaya tetap optimal lah. Nah, jadi kan kita harus mengedukasi kepada masyarakat, karena masyarakat ini umumnya dia misalkan baca dari berita atau baca apa, dia pasti berpikiran karena sebab ini ekosistem rusak, karena sebab itu ekosistem rusak. Jadi kita sebagai agen perubahan lah, kita bisa memberikan rutin lah, mungkin kalian sebulan sekali pengabdian kepada masyarakat, membuat edukasi kepada masyarakat. Itu saja mungkin wejangannya dari saya. Kembalikan Pak Wira. Terima kasih Bapak Nabil, dan mohon izin sebelum saya menutup perkuliahan ini, saya sangat menghormati ada menyempatkan hadir dalam perkuliahan ini ada Bapak Adi Imam Wahyudi, dosen dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, dan kemudian ada Bapak Laude Alifatri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bidang kelautan, dan ada Bapak Sigit, masih ada di sini mungkin ya, Bapak Sigit Winarno dari konsultan sosial ekonomi. Mungkin bapak-bapak ada yang ingin disampaikan wejangan di luar dari materi terkait dengan wejangan bagaimana, sama seperti kepada Pak Nabil tadi, bagaimana untuk meningkatkan peran mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa MSP kami, untuk bisa berkontribusi secara langsung untuk pengembangan kawasan konservasi perairan atau konservasi laut. Monggo Bapak-bapak ada yang ingin disampaikan? Pak Adi mungkin, atau Pak Laude mungkin, atau Pak Sigit? Ayo Pak Adi, Pak Fatri, Pak Sigit, sudah sangat berpengalaman ya, sepertinya sangat bermanfaat. Jadi kalau kita bisa sharing ilmu. Oke, ya kalau, oke baik Pak. Oke, karena mungkin kita dibatasi oleh waktu, sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Nabil. Inilah suka duka dari kuliah daring. Kadang kita dibatasi oleh sesuatu hal yang di luar dari kendali kita, yaitu koneksi dan lain-lain.
Tapi itulah paling tidak kita harus menikmati terkait dengan hal itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Nabil, kepada Pak Laude Fatri, kepada Pak Adi Imam Wahyudi, dan kepada siapa satu lagi, Pak Adi, Pak Sigit Winarno. Oke. Halo. Adi nih ngomong nih dia. Monggo Pak Adi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kasih nyalakan kamera dulu ya. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Hati-hati Pak Adi, hati-hati. Hati-hati di jalan. Sudah sampai, baru tiba ini di rumah. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dikenalkan sekilas ya. Saya Adi Imam Wahyudi. Alhamdulillah saat ini mengabdi di Halu Oleo Kendari. Teman-teman dari Kalimantan, teman-teman mungkin Pak Nabil juga dari Aceh. Taunya Kendari itu di mana? Kalau belum tahu, di Sulawesi Tenggara. Jadi kalau sebelahnya Makassar itu kalau di peta. Tadi saya sempat ikut setengah ya. Sebenarnya kalau dibilang pesan-pesan, kalau untuk mahasiswa MSP, yang dibilang sama Pak Nabil tadi itu saya garis bawahi bahwa yang menjadi pilar utama konservasi ya kita masyarakat. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, untuk adik-adik atau teman-teman manajemen sumber daya perairan di Universitas Tanjung Pura, karena bahasanya program studi kita itu manajemen, atau bahasa sederhananya pengelolaan, kalian-kalianlah teman-teman inilah yang nanti yang akan mengelola paling tidak perairan atau pesisir di Kalimantan Barat sana. Jadi entah kita nanti bergerak di bidang lingkungan atau maksudnya pesisir langsung, atau misalnya teman-teman mungkin ada yang di LSM, atau mungkin juga maaf ini kalau kayak di Sulawesi Tenggara itu ada yang kerja di bank, ada yang kerja di mana, sedikit banyak itu akan kembali menyentuh dengan pesisir. Coba mungkin sedikit kalau ada waktu Pak Wira. Jadi beberapa kawan-kawan saya alumni di sini yang kerja yang mungkin agak lari atau jauh dari lingkungan langsung misalnya, tapi ujung-ujungnya akan kembali karena sedikitnya mereka yang menilai, misalnya kalau di bank ini ya adik-adik, mereka yang menilai lahan ini cocok untuk misalnya mereka mau feasibility, misalnya uji kelayakan tambak mereka ini, kolam mereka ini dinilai berapa oleh pihak bank gitu. Nah, kita ini yang orang-orang manajemen. Ini salah satu contoh ketika kalian sudah sarjana nanti. Saya tidak bilang harus di bank atau di mana, tapi adik-adik nanti ini tempatnya di sini belajar begitu ya, bahwa kalaulah belajarlah dengan baik di manajemen ini, karena sekali lagi kalau bukan adik-adik, siapa lagi yang akan mengelola Kalimantan Barat begitu pesisirnya. Walaupun saya tahu 90% mungkin pesisirnya di sana itu lebih ke muara sungai ya, sungai yang besar ya. Kalau di Sulawesi Tenggara ini 80-90% atau hampir dibilang 100% ya benar-benar pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin insya Allah kapan-kapan bisa nanti kita sharing atau apa juga dari mahasiswa di sana. Saya juga mungkin ada rencana mungkin nanti juga sama Pak Wira atau seperti apa, tapi saya belum bisa pastikan waktunya kapan atau seperti apa bentuknya. Saya kira itu saja Pak Wira, Pak Nabil, semangat dan sukses selalu buat adik-adik teman-teman MSP Untan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kedatangannya Pak Adi.
ada lagi Pak Fatri masih ada di sini kah? Iya, masih Pak Wira. Monggo Pak Fatri, satu Ya, mungkin kata-kata bisa disampaikan Pak Fatri. ya untuk mempersingkat waktu saja, mungkin harapannya kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah konservasi ini bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Nabil terkait konservasi, karena memang konservasi ini sangat penting untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut di Indonesia. Karena akhir-akhir ini kita sudah banyak mengetahui banyaknya hewan-hewan yang terdampar di pesisir maupun yang hampir punah. Nah, mahasiswa-mahasiswa inilah yang apabila memahami arti konservasi itu, nantinya akan dapat melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah di Indonesia. Nah, sehingga teman-teman serius dalam mengikuti mata kuliah ini, dan harapannya di pertemuan berikutnya Pak Wira atau Pak Nabil dan Bapak yang lainnya bisa memberikan informasi terkait pengaplikasian dari konservasi ini seperti apa, bagaimana cara mengkonservasi ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, maupun ekosistem mangrove. Nah, mungkin Pak Wira itu saja, tidak lama-lama. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Laude Ali Fatri. Bapak tidak mengambil kesimpulan pada perkuliahan pada sore hari ini. Mohon ya. Bagaimana? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Bapak Laude Ali Fatri. Untuk menjadi perhatian kepada mahasiswa, Bapak sengaja mengundang tamu dari luar Universitas Tanjung Pura semata-mata untuk memberikan motivasi terkait dengan pengembangan penelitian di MSP Untan yang sejauh ini berorientasi pada pengembangan kawasan perairan darat, baik itu penelitian di bidang pengembangan sungai, danau, rawa. Nah, Bapak ingin mengangkat isu bagaimana mengarahkan penelitian mahasiswa MSP lebih kepada wilayah pesisir dan laut. Dan di kesempatan mata kuliah ini, itu yang Bapak sampaikan. Jadi untuk kedepannya Bapak harap semua mahasiswa bisa berorientasi pada lautan. Izin untuk semua mahasiswa untuk bisa menghidupkan kamera. 1, 2, 3, silakan hidupkan kamera karena Bapak akan mencoba mengambil gambar. Oke, Wija ternyata baru bangun, Wija. Kuliah mode baring. Oke, silakan mahasiswa masing-masing untuk bisa screenshot. Jadi nggak perlu screenshot aneh-aneh. Silakan screenshot dan hasil screenshot silakan kirim di grup WhatsApp sebagai bukti kehadiran dari mahasiswa. Oke, terima kasih. Bapak persilakan kepada Dendi untuk memimpin doa mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Silakan Dendi. Alhamdulillah, perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh dosen-dosen dari luar, semoga bermanfaat bagi kita. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dendi. Sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah berbagi ilmu. Semoga ada kesempatan lain kita untuk bisa lebih mempertajam ilmu, khususnya sharing kepada mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore Pak. Waalaikumsalam. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin keluar Pak.
sorry ya. Kalau Zoom kan active meeting ini. Pak Nabil. Jadi. Boleh ya saya bicara? Pak Nabil di rumah apa di kampus, Pak? Di kampus. Rusak ini, rusak apa namanya tuh audio. Ya? Rusak audio, ya pakai PC. Di mana Pak Nabil? Di kantor. Oh di kantor, aduh. Kok itu lah rusak laptop audionya, kalau enggak pakai laptop. Ih, kecil sekali Pak Nabil. Mana dia? Iya di rumah nih. Wih, hampir segede si Babang. Waduh. Berapa bulan dia? Mohon maaf nih. Kita video call pribadi aja Pak. Cara lift dari sini nih. Oke Pak Nabil. Cara lift Nanti malam aja Pak Nabil ya. Oke. Oke Pak. Saya lift.